Kerangka acuan dokumen analisis dampak lingkungan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Jenis proyek ini yaitu pembangunan multisektoral, di mana pembangunan multisektoral merupakan kegiatan perencanaan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan dari satu instansi yang membidangi, lebih dari satu instansi yang membidangi. Adapun kegiatan proyek yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Tahap prakonstruksi pada tahap ini yaitu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan terjadi pada kegiatan survei. Pada saat survei untuk keperluan perencanaan teknis dan survei inventarisasi untuk keperluan pengadaan tanah akan menimbulkan persepsi masyarakat, baik positif dan negatif terhadap rencana pembangunan jalan tol ini. Pada akhirnya akan menimbulkan keresahan masyarakat yang akan mengganggu pelaksanaan selanjutnya kegiatan pembangunan jalan tol. Proses survei ini disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik atau DPH. Selain proses survei, komponen lain yang terkena dampak yaitu proses pembebasan lahan. Komponen lingkungan yang terkena dampak seperti kepemilikan tanah, konflik sosial, kekecewaan masyarakat, kekecewaan nilai ganti rugi, dan penurunan pendapatan masyarakat. Rencana pembangunan jalan tol sepanjang 39,2 km membutuhkan tanah kurang lebih 343,77 ha. Tanah yang akan dibebaskan adalah tanah masyarakat, swasta, dan pemerintah. Akan timbul keresahan terhadap masa depan keluarga akibat kehilangan sumber mata pencarian dan pendapatan, yang kemudian memuncak menjadi konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap ganti rugi yang diterima pada saat pembebasan lahan. Selain perumahan, lahan yang dibebaskan berupa persawahan milik penduduk di mana sebagian besar tanaman yang ada di atasnya merupakan tanaman yang diusahakan dan bernilai ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan penduduk. Proses pembebasan lahan ini disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik. Tahap kedua yaitu tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi, kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan terjadi pada kegiatan pengangkutan material konstruksi. Pada saat kegiatan pengangkutan material konstruksi, dikhawatirkan akan menimbulkan penurunan kualitas udara akibat material, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, dan gangguan lalu lintas. Pengangkutan material konstruksi seperti pasir menimbulkan debu dan gas pencemar. Pengangkutan material baik tanah untuk timbunan maupun tanah hasil galian, serta bahan-bahan dari luar dengan frekuensi pengangkutan yang tinggi, antara 30-50 trip per hari, akan meningkatkan debu, timbal, dan gas pencemar terhadap lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. Pengangkutan material dengan menggunakan alat berat atau dump truck akan menimbulkan suara bising yang cukup tinggi akibat adanya suara mesin kendaraan serta knalpot kendaraan, gesekan antara ban kendaraan, dan perkerasan kendaraan yang melewati daerah tanjakan maupun jalan yang tidak baik. Adanya ceceran tanah atau material konstruksi lain yang jatuh sewaktu diangkut ke lokasi kegiatan menyebabkan jalan dipenuhi oleh tanah atau material konstruksi lain sehingga menyebabkan gangguan kebersihan lingkungan. Pada kegiatan pekerjaan perkerasan, menimbulkan dampak terlepasnya material konstruksi pada saat penghamparan, pencampuran, dan pemadatan yang apabila terbawa air hujan ke sungai dapat menimbulkan kekeruhan permukaan air sehingga menimbulkan penurunan kualitas air. Selain itu, kegiatan pekerjaan simpang susun menyebabkan tingkat pelayanan pada jalan akan mengalami penurunan terutama akibat kendaraan proyek yang parkir di lajur jalan atau menggunakannya sebagai tempat keluar masuk kendaraan proyek. Sehingga kondisi lalu lintas yang melalui ruas jalan raya Pemalang Batang akan terganggu atau makin macet. Tahap ketiga yaitu tahap operasi atau pasca konstruksi. Pada tahap operasi, kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan terjadi pada kegiatan pengoperasian jalan. Pada saat kegiatan pengoperasian jalan dilakukan,
Dampak yang ditimbulkan yaitu penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, serta terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melewatinya berakibat peningkatan polutan udara yang terdiri dari gas pencemar, CO2, NO2, SO2, dan hidrokarbon, serta debu dan PB yang bila tertiup angin akan sampai pada pemukiman warga sekitar. Timbulnya kebisingan bersumber dari kendaraan yang akan melewati jalan tol Pemalang Batang selama 24 jam, yang akan dirasakan oleh warga sekitar yang merupakan pemukiman. Pada awal pengoperasian jalan, dengan kondisi yang senggang akan mendorong pengguna jalan untuk memacu kecepatan maksimum, yaitu 100 km per jam. Kondisi permukaan jalan yang terbuat dari lapis beton akan memperbesar faktor gesekan dengan roda mobil, sehingga memperbesar kondisi ban tidak standar akan berakibat kecelakaan atau pecah ban. Kondisi seperti ini biasanya disebabkan oleh pelaku pengguna jalan yang merasa mendapatkan kesempatan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga kemungkinan terjadi pecah ban yang berakibat pada kecelakaan lalu lintas. Adapun komponen lingkungan yang berdampak yaitu 1. Komponen tata ruang. Rusaknya jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, komponen fisika kimia, yaitu terganggunya kualitas udara, penurunan kualitas air tanah, penurunan sanitasi lingkungan, dan gangguan fungsi gorong-gorong. Yang ketiga yaitu komponen biologi, yaitu penurunan flora dan fauna darat. Yang keempat, komponen sosial ekonomi dan budaya, yaitu peningkatan kecemburuan sosial, penurunan aksesibilitas masyarakat, peningkatan kebisingan, serta peningkatan getaran. Komponen kesehatan masyarakat, yaitu sebaran penyakit pernafasan akibat debu yang mencemari udara. Batas wilayah studi andal. Lingkup batas wilayah studi diperlukan dalam upaya memfokuskan pengkajian terhadap wilayah objek kajian dari luasan tertentu. Adapun batas wilayah studi proyek ini yaitu 1. Batas proyek. Batas proyek yaitu lingkup di mana kegiatan proyek akan dilaksanakan baik pasca saat prakonstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi. Batas proyek ini yaitu lebar row 60 meter sepanjang kurang lebih 39,2 km. Yang kedua yaitu batas ekologis. Batas ekologis ditetapkan berdasarkan persebaran dampak melalui media udara dan kebisingan, yaitu 200 meter kiri dan kanan jalan, serta air di sekitar lokasi dalam radius 500 meter. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa arah sebaran polutan dan emisi lebih mengarah sejajar jalan karena pengaruh pergerakan yang ditimbulkan oleh arus lalu lintas dari dan ke Pekalongan. Batas ekologis yaitu media udara dan kebisingan 200 meter kiri dan kanan jalan, serta air di sekitar lokasi dalam radius 500 meter. Yang ketiga yaitu batas sosial. Batas sosial merupakan ruang di sekitar tapak kegiatan, di mana berlangsungnya interaksi sosial ekonomi dan budaya sesuai dinamika kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar karena kegiatan pembangunan jalan tol Pemalang Batang. Jenis dampak besar dan penting terhadap komponen sosial yang menjadi pertimbangan batas sosial adalah kehilangan hak kepemilikan penguasaan lahan, mata pencaharian, dan menurunnya pendapatan yang akan bermuara pada meningkatnya proses disosiatif atau kegiatan pembebasan lahan. Yang kedua, terganggunya kenyamanan dan meningkatnya resiko penyakit akibat meningkatnya dampak pencemaran udara dan kebisingan. Yang ketiga, terganggunya mobilitas sosial ekonomi masyarakat akibat kegiatan proyek. Yang keempat yaitu batas administratif. Batas administratif merupakan ruang di mana masyarakat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Dalam hal ini, batas administratif meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Adapun ahli-ahli yang akan digunakan dalam proyek ini yaitu ahli lingkungan, ahli hidrogeologi, ahli tata ruang, ahli biologi, ahli fisik kimia atau lingkungan, ahli sosial budaya dan ekonomi, ahli kesehatan masyarakat, serta ahli transportasi.
Sekian presentasi dari saya. Saya harap materi bisa tersampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.